Halo, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga selalu bahagia dan sehat-sehat ya. Fairy Channel kali ini menceritakan film berdasarkan kisah nyata tentang penculikan seorang wanita di California pada tahun 1977, di mana korban menderita selama 7 tahun, disekap dan mengalami siksaan fisik maupun mental. Dan film ini berjudul Girl in the Box. Awal cerita film diperlihatkan adegan sepasang pria dan wanita yang sedang mengangkat mayat yang dibungkus dalam plastik di sebuah hutan. Kemudian, si pria mengubur mayat itu. Mereka adalah pasangan suami istri yang baru menikah. Si istri bernama Janice dan si suami bernama Cameron Hooker. Pada tanggal 19 Mei 1977 di California Utara, seorang wanita berusia 20 tahun bernama Colleen Stan yang berdiri di pinggir jalan untuk menumpang mobil yang lewat. Ia berencana untuk menghadiri ulang tahun temannya. Pada saat itu bahkan sampai sekarang di Amerika sudah biasa orang-orang berada di pinggir jalan berharap ada truk barang atau mobil pribadi yang bisa ditumpangi. Lalu lewatlah mobil Cameron dan Janice. Cameron dan Janice yang terlihat ramah mengajak Colleen naik ke mobil mereka. Lalu Cameron berhenti di sebuah pom bensin. Saat Colleen ke toilet, Cameron memasukkan sebuah kotak ke dalam mobil. Setelah mobil berjalan lagi, Cameron mengatakan kalau mereka akan singgah sebentar ke gua es yang tidak jauh dari jalan raya. Janice pun menambahkan kalau mereka mampir hanya sebentar. Colleen pun menyetujuinya. Akhirnya mereka sampai di tempat F7. Saat Colleen turun dari mobil, tak lama kemudian Cameron membekapnya dari belakang dan menodongkan pisau. Kemudian tangan Colleen pun diikat. Dengan mata tertutup dan mulut yang disumpal, kepala Colleen pun dimasukkan ke dalam kotak seukuran kepala. Sesampai di rumah Cameron, Colleen memohon Cameron untuk melepaskannya, tetapi Cameron menyuruhnya diam dan membawa Colleen ke ruang bawah tanah. Kemudian, Colleen pun ditelanjangi dan digantung. Lalu Cameron memanggil Janice dan kemudian mencambuk Colleen. Melihat Colleen yang kesakitan, Cameron menjadi birahi dan mengajak Janice untuk enak-enak. Cameron mempunyai kelainan seksual di mana ia menjadi nafsu jika melihat wanita digantung dan disiksa. Setelah selesai enak-enak bersama istrinya, Cameron pun memasukkan kembali kepala Colleen ke dalam kotak dan menggemboknya. Colleen hanya bisa menangis ketakutan dengan peristiwa yang ia alami itu. Keesokan paginya saat Cameron pergi bekerja, Janice mendengar Colleen yang berteriak minta dilepaskan. Karena berisik, maka Janice menghampiri Colleen. Colleen memohon Janice untuk melepaskannya dan berjanji tidak akan melapor polisi. Tetapi Janice tidak mau karena khawatir kalau Colleen akan melapor polisi. Malam harinya saat Cameron pulang kerja,
Ia membawa pispot yang akan digunakan Colin jika ingin buang air kecil. Cameron menghampiri Colin dan mengancam Colin jika ia berteriak. Kemudian Cameron membuka tali di mulut Colin dan menyuruhnya minum. Dan juga menyuruh Colin buang air kecil di pispot yang dibawanya. Janice meminta Cameron untuk membebaskan Colin, tapi Cameron menolaknya dan tetap mengurung Colin di ruang bawah tanah. Janice meminta Cameron berjanji untuk tidak bercinta dengan Colin. Cameron mengatakan kalau Colin hanya sebagai budaknya saja. Keesokan malam harinya, Cameron memasukkan Colin ke dalam peti kayu yang hanya dilengkapi 2 lubang udara dan sebuah pispot di dalamnya. Colin yang memohon belas kasihan tidak dihiraukan, malah Cameron menggemboknya dan membiarkan Colin meronta ketakutan di dalam peti kayu yang gelap. Lalu di rumah orang tua Colin, ayah menerima telepon. Si penelpon menanyakan keberadaan Colin karena Colin belum membayar sewa. Orang tua dan kakak Colin pun bingung karena mereka juga tidak menerima kabar dari Colin beberapa hari. Orang tuanya pun melaporkan ke polisi. Siang itu, Janice mendatangi tempat bekerja Cameron. Janice pun mengabarkan kalau dia sedang hamil. Janice meminta Cameron untuk melepaskan Colin, tapi Cameron menolaknya dengan alasan Janice sedang hamil dan bahaya jika Colin melapor ke polisi. Lalu Janice menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya Cameron mencari akal dengan mengarang cerita tentang perusahaan tempat dia bekerja yang kegiatannya memperbudak orang dan menjadikan budak-budak tersebut adalah milik mereka seutuhnya. Cameron mengatakan bahwa perusahaan akan membunuh budak dan keluarga mereka jika mereka berkeinginan untuk kabur. Cameron mengarang cerita bahwa Janice dulu adalah budak yang kemudian ia nikahi. Dan saat ini, ia harus secara resmi mendaftarkan Colin menjadi budaknya dengan mengeluarkan biaya $1.500. Colin pun diperdaya dan dipaksa untuk menandatangani sebuah kontrak yang menyetujui dia bersedia untuk menjadi budak Cameron. Colin merasa terdesak karena Cameron mengatakan orang dari perusahaan sedang menunggu persetujuannya. Tak bisa berbuat apa-apa, maka Colin pun dengan terpaksa menandatangani kontrak itu.
Keesokan harinya, Colin diberikan kalung di leher sebagai penanda bahwa dia adalah budak Cameron dan diberi nama K, dan dilarang untuk menggunakan nama aslinya sejak dia menjadi budak di rumah itu. Colin pun melakukan semua pekerjaan rumah dan diperlakukan sebagai budak Cameron dan Janice. Malam harinya, Cameron mengatakan bahwa mereka harus pindah rumah. Pada bulan September 1978, Janice melahirkan seorang putri yang diberi nama Amber. Saat itu, Colin boleh melihat dan menggendong bayi mereka. Dan tak lama kemudian, Colin pun masuk kembali ke dalam peti kayu. Pada suatu malam, Janice mengatakan kalau ia cemburu dengan Colin. Dan seperti biasa, Cameron membujuk Janice untuk membuang jauh-jauh kecemburuannya itu. Keesokan harinya, Cameron mengajak Colin ke hutan untuk mengambil kayu. Saat Cameron menebang kayu, tiba-tiba kampak melukai kakinya. Saat itu Colin mempunyai kesempatan untuk kabur. Tapi ia teringat ancaman perusahaan akan memburu dan mencelakai ia dan keluarganya. Dan Colin mengurungkan niatnya itu dan kemudian menolong Cameron. Saat di rumah, Colin mengobati kaki Cameron. Melihat itu, Janice terbakar cemburu lalu mengambil alih untuk mengobati kaki Cameron. Pada malam harinya, Janice mengutarakan kecemburuannya dan mengatakan bahwa Cameron belakangan ini lebih peduli dengan Colin. Kemudian Cameron mengatakan kalau Colin adalah budak mereka. Kemudian Cameron pun mengeluarkan Colin dari peti dan berniat untuk mengajaknya untuk enak-enak bertiga dengan istrinya. Tapi akhirnya gagal karena Janice terbakar cemburu. Terjadilah pertengkaran antara Cameron dan Janice. Janice pun menyuruh Cameron untuk memasukkan Colin ke dalam peti dan melarang Cameron untuk menyentuhnya lagi. Beberapa tahun kemudian, ketika Janice sedang bersama putrinya Amber, Colin kaget melihat Amber yang sudah besar. Lalu Colin menyadari bahwa dirinya sudah lama sekali di dalam rumah itu. Pada suatu hari, Janice bertanya apakah Cameron akan tidur lagi dengan Colin. Cameron menjawabnya mungkin saja dan berkata bahwa laki-laki berhak untuk beristri lebih dari satu. Keesokan paginya, saat Cameron pergi bekerja, Janice membuka peti dan mengeluarkan Colin.
Janice mengajak Colin untuk membaca Alkitab bersama. Lalu Janice mengatakan kalau Cameron menyuruh mereka untuk belajar akur. Janice selalu mengatakan Colin jangan memanggil nyonya lagi, tapi cukup memanggil nama saja. Bulan Maret 1983, karena Janice bekerja shift malam, saat itulah Cameron sering mengajak Colin untuk enak-enak. Cameron pun berniat memperistri Colin. Cameron pun bercerita saat usia 5 tahun ia suka menggambar wanita yang terikat dan digantung. Sampai suatu ketika dia bertemu Janice, dan Janice yang dapat memenuhi keinginannya. Saat itu Colin bertanya bagaimana jika Amber mengalami sepertinya. Cameron menjawab akan membunuh pria itu. Lalu Colin mengatakan seperti itulah yang dirasakan ayahnya. Karena tersinggung, Cameron menyuruh Colin masuk peti. Bulan September 1983, Cameron mengatakan bahwa Colin boleh mengunjungi ke rumah orang tuanya selama 2 hari. Cameron mengatakan bahwa baru kali ini perusahaan mengizinkan budak untuk pulang ke rumah. Cameron mengingatkan Colin tidak bercerita apapun ke keluarganya atau melapor polisi karena perusahaan akan mengawasi rumah dan dapat mendengar ucapannya, dan mengancam keluarganya akan ada yang terluka. Colin yang termakan doktrin itu pun berjanji tidak akan bercerita apapun. Saat ibu Colin membuka pintu, betapa gembiranya mereka dapat bertemu lagi. Kemudian Cameron pun berpamitan bahwa ada meeting pekerjaan dan akan menjemput Colin 2 hari lagi. Mereka pun bercerita banyak karena rasa rindu bertahun-tahun tidak bertemu. Ayah dan ibu pun bertanya mengenai Cameron. Ibu sudah menaruh curiga saat itu. Ibu menanyakan mengapa Colin sama sekali tidak memberi kabar lewat surat ataupun telepon. Dan ketika ibu bertanya, apakah mereka masih bisa bertemu lagi? Colin pun terlihat tidak yakin. Ibu semakin curiga ada yang tidak beres. Tetapi Colin hanya diam dan menutupinya karena ia khawatir perusahaan Cameron akan melukainya dan keluarganya. Keesokan harinya, tiba-tiba Cameron sudah datang menjemput Colin. Cameron beralasan kalau meetingnya dipercepat. Ayah bertanya berapa lama mereka berkenalan. Cameron menjawab baru berapa bulan dan mengatakan bahwa mereka akan menikah dalam waktu dekat. Mereka kaget karena Colin tidak pernah bercerita tentang hal itu. Ketika ibu menanyakan di mana mereka tinggal, tetapi jawaban Cameron berbeda dengan jawaban Colin kemarin. Ibu pun makin mencurigai ada yang tidak beres. Ketika ayah menanyakan nomor telepon, mereka menjawab bahwa telepon belum dipasang.
Kemudian Cameron pun pamit dan ayah meminta Cameron untuk menjaga Colin baik-baik. Pada suatu malam setelah pulang bekerja, Janice mendengar bahwa Cameron akan menikahi Colin. Lalu Janice pun masuk ke kamar. Cameron dan Colin pun kaget melihat kehadiran Janice. Janice mengatakan kepada Cameron bahwa ia pulang lebih cepat karena lelah. Keesokan paginya, Janice pun berencana untuk pergi dari rumah. Colin berusaha mencegahnya dan mengatakan Cameron membutuhkan mereka berdua, tapi Janice menjawab bahwa Cameron lebih membutuhkan Colin. Cameron mencoba mencegah Janice pergi, tetapi Janice yang tidak menerima dirinya akan dimadu pergi meninggalkan Cameron. Di dalam rumah, Colin menghampiri dan membujuk Cameron yang murung. Karena masih kesal, Cameron pun marah, lalu menyeret Colin membawanya ke gudang bawah tanah. Cameron pun pergi. Tak lama kemudian, Janice pun datang dan menolong Colin. Karena tidak mau dipoligami, maka Janice mengajak Colin untuk segera pergi. Janice pun membeberkan semua rahasia suaminya, mengatakan bahwa setahun sebelum Colin datang, ada wanita lain juga yang menjadi budak. Karena wanita itu sering berteriak, maka Cameron membunuh dan menguburnya di suatu hutan. Sorenya Cameron pulang ke rumah, lalu yang dapati Colin sudah tidak ada di gudang. Kemudian Janice dan Colin pun sampai di terminal bus. Colin menanyakan apakah Janice akan baik-baik saja. Tetapi Janice menyarankan Colin untuk pulang ke rumahnya. Colin menanyakan apakah perusahaan akan melacak mereka. Dan Janice pun mengatakan bahwa Cameron hanya berbohong dan tidak pernah bergabung dalam perusahaan itu. Colin kembali bertemu orang tua dan kakaknya, tetapi belum berani untuk bercerita kepada mereka. Keberadaan Colin muncul setelah Janice melaporkan suaminya ke polisi. Cameron pun diadili dan dijatuhi hukuman 104 tahun. Sementara Janice dibebaskan dari hukum karena dianggap sebagai korban dan sebagai saksi membantu penegak hukum memenjarakan Cameron. Dan film pun tamat.
Nah, bagaimana menurut kalian cerita film ini guys? Tulis di kolom komentar ya. Serta jangan lupa untuk pencet tombol like-nya juga. Oh ya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.